Kalau dia mau lihat untuk per SPK-nya, evaluasi SPK yang tadi per project-nya seperti ini. Nah, jadi dia bisa tahu dari total project sekian nilainya, invoice-nya nomor sekian-sekian, sudah ada pelunasan atau belum. Jadi kalau misalnya seperti ini, punyanya ini, truk L984 ini dia nilainya sekian. Oh, sudah diinvoicingkan, tapi belum ada pelunasan. Atau yang Bapak Yongki ini 17 something, dia sudah diinvoicekan sekian dan sudah dilunasi sekian. Jadi kita bisa lihat secara sisi keuangan uangnya dari evaluasi per project-nya itu tadi. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa lihat laporan atas proyek perpenawaran. Jadi kita bisa tahu status penawarannya. Jadi dari yang kita input-input di penawaran per proyeknya itu mana yang sudah deal, mana yang belum. Jadi di sini kan ada komplit ini berarti sudah deal. Terus dia bisa lihat yang new yang mana, ini berarti sudah komplit semua. Kayak gini. Jadi ada penawaran per proyeknya gitu ya, ada nama proyeknya di sini. Ini tanggal nomor penawarannya, total penawarannya berapa. Barangnya apa aja. Bisa diatur seperti itu. Kemudian posisinya, ini kita ngomong di sisi penjualan ya. Jadi kalau penjualan cash dan barcode nggak mungkin ada fasilitas di proyeknya ya. Ini menu tambahan aja. Kemudian dari sisi kas banknya, dia ada sisi yang namanya kasbon di sini. Jadi kita bisa aturkan kasbonnya itu misalnya seperti ini. Di bulan Agustus ada Dian yang minta kasbon 50.000 untuk rumah rumput misalnya gitu. Nah, 50.000 ini rencana untuk biaya apa? Kalau dia sudah tahu ini nanti bakal jadi biaya apa, kita input detailnya di sini. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, nggak usah diinput, langsung diinputkan aja totalnya di sini. Kayak gitu. Kalau misalnya dia posisinya diinputkan, misalnya biaya lain-lain gitu ya, seperti ini. Jadi ini untuk biaya lain-lain misalnya gitu ya. Saya masukkan misalnya ini saya nolkan dulu. Bentar. Seperti ini. Jadi ketika kita input dari sini, dia totalnya berarti nggak bisa diketik. Dia akan ngesam dari jumlah yang kita masukkan dari sini. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerti nanti untuk biaya apa, pokok kasbon dulu aja, ya tinggal diinput dari sini. Berarti detail di bawah diabaikan. Terus kalau misalnya apakah kasbon karyawan ini hanya untuk proyek, kalau misalnya kita nggak mau atur per proyeknya, nggak usah diisi nama proyeknya juga nggak masalah. Jadi langsung karyawannya aja. Jadi kalau misalnya untuk kasbon pinjaman karyawan kayak gitu ya. Terus kita tinggal save seperti ini. Jadi waktu dia realisasi, kita bisa masukkan di bukti kas bank keluar. Di sini kita tinggal input kas karyawannya dia siapa, Dian. Kemudian kasbonnya ini nomor kasbon yang mana? Misalnya 100.000 tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau biaya yang kita sudah detailkan di ini di menu kasbonnya, dia langsung keluar otomatis di sini seperti ini. Tapi kalau misalnya dia nggak input, berarti di sini cuma ada piutang karyawannya aja. Nah, biaya realisasinya kita ketik sendiri di sini. Oh, itu untuk biaya bensin, biaya apa bisa keluar dari situ. Jadi di sini nanti dia kurang uang atau enggak. Jadi misalnya biayanya ternyata 110. Ya kita input di sini 110. Kayak gini. Oh, sorry. Nah, kayak gini nih berarti biaya budgetnya melebihi ya. Dia ada warning kalau biaya budgetnya melebihi dari yang kita sudah setting di RAB biayanya. Kayak gitu. Sudah minus nih. Saya nolkan aja deh. Nah, kurang lebih dari situ. Saya undo. Jadi kalau misalnya dia ada
realisasi atas karyawannya, dia input tinggal dari menu karyawannya, nomor kasbonnya berapa. Nah, efeknya di laporan kasbanknya di sini dia ada histori atas kasbonnya, kasbon yang belum direalisasi misalnya. Jadi dia bisa tahu kasbon yang sudah direalisasi, yang belum direalisasi itu yang mana-mana. Jadi kita bisa tahu nanti. Nah, kayak gini biaya kendaraan, biaya ini berarti posisinya adalah rincian detailnya. Kalau dia nggak ada ya cukup yang item-item ini aja. Berarti kasbon yang di total adalah yang item-item itu tadi. Nah, gini. Ini yang belum terrealisasi. Terus posisinya kalau misalnya kita mau tahu laporan kasbonnya karyawannya, kita tinggal tarik untuk satu karyawan atau untuk beberapa karyawan juga bisa. Nah, dari sini. Jadi kita bisa tahu kartu kasbonnya. Oh, untuk proyek ini si Dian. Jadi ada kasbonnya, realisasinya. Nah, ini tuh realisasinya totalnya berapa. Jadi kurang lebih saldonya sisa sekian yang masih dibawa oleh Dian. Misalnya gitu. Total hutangnya ya atau total kasbonnya. Jadi kita bisa tahu untuk kartu kasbonnya. Selain itu, untuk biaya-biaya kan tadi selain di luar dia dari kasbon, kita bisa keluarkan biaya atas proyeknya dari sini, misalnya biaya gaji kayak gini. Ya kita tinggal input biaya gaji staf kantor. Kalau dia untuk proyek, berarti di sini kita pilih proyeknya. Jadi di sini kita bisa masukkan misalnya untuk rumah rumput kayak gini. Nah, di sini jumlahnya dia berapa. Maka biaya ini atas proyek ini. Kalau misalnya enggak, berarti ya biaya umum lain-lain kayak gitu ya. Jadi nanti kita tinggal input dan di sini kas banknya kita tinggal sesuaikan. Masuk kas besar atau masuk bank kayak gitu-gitu. Kemudian dari sini kita juga bisa aturkan untuk laporannya adalah laporan list pengeluaran biaya-biaya per proyek. Jadi kalau misalnya kita mau lihat transaksi per proyeknya, khusus untuk biaya-biayanya, kita bisa lihat dievaluasi di sini uang masuk atas proyeknya dan uang keluar atas proyeknya. Jadi di sini ada transaksi histori harian per proyek. Jadi untuk Moncok ini dia bisa tahu, oh ada kas kecil, dia ada debit sekian, berarti ada saldo sekian kayak gitu. Terus ada project untuk yang Lombok, ini BKK-nya sekian, ada biaya-biaya sekian. Berarti nggak ada uang masuk, ada uang keluar. Jadi kita bisa cross check arus uang masuk keluarnya per proyek kayak gitu. Nah, rumah mentari, rumah bubutan kayak gitu-gitu. Berarti kan di sini ada minusnya gitu ya. Nah, kemudian selain itu dia juga bisa lihat laporan total transaksi per proyek. Seperti ini. Jadi semuanya kita ngomongnya ini larinya per proyekan ya. Jadi di sini ada total terima, terus sama total pengeluaran. Jadi kalau yang tadi debit kredit ini rincian detailnya, ada nama biayanya, rincian mutasinya. Kayak gini. Nah, kayak gini, proyek 1 2 3, ini ada uang masuk sekian, ada bukti kas bank keluarnya sekian. Terus Dian Pena misalnya dia ada uang masuk total sekian, mutasi biaya-biaya kecil, gaji harian segala macam sekian. Kayak gitu. Rincian atas biayanya. Kemudian di sini kalau misalnya mau lihat laporan harian juga bisa ya, atau laporan list proyek yang sedang berjalan, atau transaksi per departemen. Kalau per departemen ini sama seperti yang proyek tadi, misalnya dia mau pakai fasilitas departemennya aja, nggak pakai proyek, bisa. Jadi larikan untuk laporan per departemennya di sini. Departemen Galaksi misalnya uang keluarnya apa, uang masuknya apa, itu bisa. Jadi kita bisa filter per departemen atau per proyeknya. Kemudian selain dari sini, kita bisa juga analisa laporan evaluasi yang keluar dari tampilan tadi di program, itu kita bisa lihat laporan evaluasi pendapatan dan pengeluarannya. Seperti ini, saya keluarkan agak panjang kayaknya saya.
Nah, dari sini, jadi kalau saya tutup seperti ini, jadi kita bisa tahu proyek ini, atau saya ambil proyek Dian Pena ya. Nah, lihat rumah rumput misalnya, kayak gini. Jadi kita bisa tahu total penjualan berdasarkan per akun pembukuannya. Jadi total uang masuknya adalah sekian, ini berasal dari faktur penjualannya, nilainya sekian dari DP. Berarti dari posisi yang kita inputkan tadi, misalnya yang kita input tagihan, kalau dia belum lunas, dia nggak akan nampil di sini. Kayak gitu ya. Terus di sini kita juga bisa tahu atas HPP yang dia keluarkan. Ini berarti berasal dari menu mana? Pemakaian bahan. Gaji karyawan bukti kas bank keluar. Di sini ada nomor transaksinya, ada detail rinciannya, dan nilai uangnya. Jadi di sini kita bisa tahu totalnya ini berapa dan total uang masuknya dia berapa. Ini berdasarkan akunnya dari sini. Kemudian selain dari situ, kita juga bisa lihat buku besar per proyek. Biasanya ini yang paling butuh rekan-rekan kalau misalnya dia untuk biaya karyawan hariannya tadi. Jadi kalau misalnya dia mau lihat biaya karyawan harian misalnya dari awal misalnya untuk satu proyek aja itu apa? Biasanya gitu ya, atau di all. Jadi kalau kita lihat, oh sorry ini belum saya ganti. Karyawan harian seperti ini. Jadi buku besarnya dia ada tambah untuk proyeknya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau lihat per proyek, ya kita tinggal tarik aja proyeknya atau per departemennya, kayak gitu ya. Jadi kalau khusus untuk perumahan bumi aja, rincian gaji yang masuk dari awal itu apa-apa aja, kayak gitu juga bisa ya. Nah, jadi di sini yang keluar hanya khusus untuk proyek perumahan bumi. Departemen pun kita juga bisa pilih gitu ya. Jadi bisa diatur biaya-biayanya per departemen. Biasanya kalau dia konsultan dia butuh analisa per proyek-proyek ini tadi. Dari situ, terus dari sini kita juga ada yang namanya pasti laporan keuangan. Laporan keuangan di sini kita bisa lihat analisa laporan keuangan total dari awal meskipun dia jalannya 2 atau 5 bulan. Jadi kalau kita mau lihat darinya ini dari April misalnya. Jadi semua pengeluaran mulai dari April sampai sekarang, mulai dari awal sampai April 2020 itu dia akan keluar. Jadi kalau misalnya kita mau ambil proyek perumahan bumi gini ya, terus kita Excel-kan. Jadi ini seperti laporan laba rugi pada umumnya, tapi dia split per proyek. Jadi dia bisa tahu biaya atas laporan per satu proyek. Kadang kan ada butuh analisa per satu proyek atau per keseluruhan. Kalau per keseluruhan ya pakai laporan laba rugi GL yang pada umumnya, tapi di sini bisa di split per proyeknya. Gitu ya. Jadi di sini itu bulan yang Aprilnya, ini dari awal proyek berjalan sampai bulan April. Kayak gitu ya. Nanti di sini ada biaya gaji, biaya apa-apa kayak gitu. Dari sini. Nah, nanti kalau misalnya mau lihat laporan laba rugi per departemen, itu juga bisa. Jadi untuk departemen Hinu misalnya, ya kita tinggal tarik di sini departemen Hinunya. Kalau di all, kita tinggal tekan Excel aja di all. Jadi dia akan memfilter untuk departemen misalnya L0001 kayak gitu. Jadi ini cuma ada departemennya di sini toh. Nah, tinggal kebutuhannya dia mau diatur untuk ngisi proyek atau isi departemennya gitu. Mungkin ada yang dibahas terkait dengan sisi di proyek. Saya open pertanyaan. Silakan rekan-rekan, mungkin ada yang ditanyakan mengenai fasilitas yang ada di enterprise untuk kontraktor. Langsung saja open mic atau open video bisa langsung ditanyakan. Silakan.
Atau bisa juga ditulis di kolom chat, jadi bisa saya bacakan. Silakan rekan-rekan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang mau dibahas? Mimi? Atau Bu Fani? Atau Pak Yerli? Jadi gambarannya seperti itu, nanti kita bisa bayangkan klien yang rencananya bisa butuh untuk per proyek ini ya, atau per pekerjaan ya mungkin ya. Jadi dia ada sistemnya kontrak by kontrak kayak gitu, pekerjaannya by kontrak bisa diarahkan per proyek ini tadi. Jadi sebenarnya sama dengan pembukuan trading atau distributor atau ini ya, cuma kita kasih fasilitas untuk proyek biar dia bisa split per project pekerjaannya, kita bisa evaluasi dari situ. Ada yang mau dibahas mungkin? Atau ada saran atau ada case, kita open di sini. Jadi kita diskusi sore hari ini mungkin yang terkait dengan sisi kontraktornya. Seperti itu. Silakan rekan-rekan. Mungkin menemui case yang sesuai seperti kontraktor bisa langsung ditanyakan, langsung open mic boleh, langsung open video silakan. Ditulis di kolom chat akan saya bacakan juga boleh. Oke, ini kayaknya Pak Miming mau bicara. Sore Pak Miming. Sore. Ya. Mau tanya, ini kalau pokoknya yang modul ini itu proyek segala macam ya Tina? Iya, jadi tujuannya kita ini sebenarnya kan fungsi untuk pembukaan accounting, tapi dia mau analisa per project atau keseluruhan. Bisa buat kayak gitu, Pak. Soalnya kalau image-nya saya, kalau bidangnya toko besi kan proyek, biasanya kayak proyek pemerintahan, proyek jalan, proyek pembangunan apa gitu loh. Itu sih. Cuma tadi Betul. Tina kan berarti, oh bisa punya proyek bangun rumah, gitu juga bisa ya berarti. Betul, betul. Bisa seperti itu. Jadi nanti tinggal sebenarnya bedanya kita mau analisa per project kalau misalnya kita bisa aturkan satu pekerjaan ini misalnya satu klien itu tadi ya Pak ya. Kita ada project ini kan bisa jadi kan kalau kita cuma dari faktur penjualan biasanya kita nggak bisa analisa per biayanya kan Pak karena biaya ngumpul jadi satu ya. Nah Ya. dari sini kita bisa split biayanya kita tandai oh ini selain biaya perusahaan kita juga ini biaya untuk proyek X. Jadi kalau kita filter khusus proyek X aja, semua pendapatan dan semua biaya-biaya dia bisa keluar. Tujuan Iya. akhirnya itu. Iya, iya. Gambarannya. Iya, Tina. Oke, ada lagi mungkin Pak Miming? Ya. Sementara baru itu sih. Oke, baik. Kalau menu mungkin suatu saat akan dibahas seperti ini enggak? Kemarin Pak menu. Ya. Oh, kelewat saya berarti. Iya. Mungkin ditunggu dulu rekan-rekan kalau misalnya posisi ini sudah clear untuk yang proyek nggak ada case-case lagi, mungkin kita bisa sambung case pertanyaannya Pak Miming untuk ngisi waktu 30 menit ini. Iya. Ya cukup sih. Maaf ya tadi nyambung yang sekilas tadi. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke, makasih. Oke, yang lain mungkin? Ada case pertanyaan seputar dengan kontraktor. Bisa sharing di sini mungkin Pak Ahmad Yanuar. Ini aktif banget ini Pak Ahmad. Setiap pelatihan pasti ikut. Mungkin ada case Pak Ahmad, jadi bisa dibahas di sini mengenai kontraktor atau mengenai enterprise deh. Kita kan lingkup di enterprise punya ya, enterprise kontraktor ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara dari sisi enterprise, menunya persis kayak itu tadi, tapi modulnya lebih banyak kayak gitu ya. Saya coba buka. Baik, Bu Tina boleh saya potong? Baik. Ini ada yang bertanya melalui WA admin dari Oke. Belum, oh sudah keluar. Oke, saya masuk dari sisi produksi deh. Kalau kita ngomong hasil produksi, misalnya dia jadi satu sepatu itu butuh bahan apa-apa aja kulitnya gitu ya Ibu ya.
Berarti kan kita mau satu biar bisa motong stok kulitnya. Misalnya ini kita body timba, ini misalnya sepatunya. Ini kulit, sol, segala macam. Kalau kita ngomong pasti kita mau ngontrol stok bahan, betul ya Bu ya? Berarti kalau dia buat produksi harus motong dong stok kulitnya gitu ya Bu. Yang paling penting adalah dia juga harus narik HPP pembelian atas kulitnya tadi menjadi HPP barang jadi, betul ya Bu ya? Betul. Jadi untuk jadi sepatu ini kita bisa asumsikan gini Bu. Oh, ternyata aku buat sepatu 1.382 biji ini butuh bahan ini semua. Jadi, dia harus motong semua bahan ini dan menambah barang jadi sepatunya sekian. Gitu ya, Bu ya. Berarti program maunya secara pembukuan motong stok dong. HPP-nya juga harus ngikut dong yang dipotong sesuai pembelian. Nah, ini program yang bantu untuk potongkan secara pembukuan. Ini kita masih logika umum. Nah, kalau misalnya kita ngomong ini secara Excel bisa Mbak, saya buat matematis kayak gitu toh, tinggal di rata-rata aja. Nah, yang menjadi masalah adalah Ibu kan ada biaya yang namanya listrik. Biaya listrik 1 bulan itu kan nggak mesti bulan ini, bulan besok, bulan lalu nggak sama semua ya Bu ya. Nah, maunya ini masuk sebagai beban produksi yang ada di item ini. Atau kalau saya ngomong itemnya adalah item barang jadinya ya mungkin. Nah, dari sisi program, kita bisa tahu HPP atas barang secara keseluruhannya, Bu. Nah, kayak gini. Ini itemnya keranjang merah ini, keranjang industri. Jadi dia bisa masukkan costing biayanya di sini, Bu. Sebenarnya secara rutin produksi, dia kan hasil produksi ini di-input, dia keluarkan biaya-biaya atas listrik, biaya atas tenaga kerja harian, segala macam dia biayakan. Jadi secara pembukuan, dia nanti akan masuk di penambahan biaya di sini. Jadi kita bisa tarik biaya-biaya yang terkait atas produksi dari tadi, yang saya informasikan tadi, biaya listrik, biaya penyusutan mesin, semua biaya ini tadi, ini maunya kan menjadi biaya menambahkan nilai HPP atas barang sepatunya, karena kan selain bahan kita ada biaya-biaya yang terkait untuk produksi tadi. Dia nanti akan menyuntik biayanya ke item barang jadi ini. Jadi nanti biayanya akan bertambah senilai penambahan HPP ini, biar dia tahu, oh kalau aku jual item yang keranjang industri tadi, ini aku tahu total HPP-nya adalah 23.000, ini sudah include biaya bahanku sesuai dengan HPP pembelianku dan biaya produksiku bulan itu, atau yang kalau saya ngomong bulan Juli. Ini kita masih ngomong di siklus motong bahan, ngambil biaya-biaya tadi. Kayak gitu ya, Bu ya. Jadi nanti stoknya waktu kita jual item keranjang ini, kita jual 40.000, kita bisa tahu untungnya berapa. Mungkin kita ngomong unit pertama itu dulu, Bu. Lah selebihnya kita bisa atur untuk lihat laporan laba ruginya berarti per keranjang berapa, biaya-biaya umum lainnya berapa. Mungkin seperti itu. Mungkin apa sudah sesuai atau ada case lain Bu Yerli? Kalau katakanlah kalau enterprise itu katakanlah ini kan kalau pabrik sepatu itu kan modelnya banyak Bu ya. Nah, itu untuk mengetahui masing-masing model itu butuh kebutuhannya bahan itu berapa. Kalau dalam enterprise itu bisa berapa banyak? Tidak terbatas harusnya Bu Yerli. Jadi kita tinggal atur master barangnya, berarti nanti kalau kita input master barang di sini dari sisi master item, nah kayak gini nih berarti dia posisinya inputkan sesuai dengan kebutuhannya dia. Kalau ada banyak variasi berarti banyak banget variasi, Bu. Nah, posisinya nanti dia tinggal input rumusannya. Kalau buat model yang ini nanti ada tambahan pita, berarti kita buat yang namanya bill of materialnya. Materialnya dia butuh apa? Kayak ini, buat rak mini segi hobbit. Oh, butuh bodinya, butuh tiangnya, butuh kakinya, kayak gitu. Ada keranjang, berarti butuh ini.
terus ada bodinya, butuh ini. Jadi tinggal kekuatan di formulanya itu per masing-masing model punya enggak, kayak gitu. Berarti hasil produksinya juga harus dicatat per masing-masing model. Kayak gitu. Detail tidaknya tergantung kita mau breakdown input transaksinya global atau detail gitu. Oh gitu. Itu harganya untuk enterprise-nya sampai harga yang mana yang kita tawarkan ke perusahaan? Kalau yang enterprise ini kita harganya di 35, Ibu. Oh, 35 ya. Betul. Ada biasanya gini, Bu, itu kan tergantung dari case masing-masing usaha. Ya. Sama-sama usaha sepatu, ada yang mau detail itu nggak ada. Ada yang nggak mau sedetail itu, cuma bahan yang dikeluarkan, biaya masuk biaya, ada. Jadi tergantung kalau dia mau pokoknya ngontrol di stoknya dulu, biaya bahan per stok, pakai premium cukup. Soalnya ada kita yang dia butuh untuk pembukuannya aja pakai premium ada. Ada yang enterprise ada kayak gitu. Jadi tergantung dari case-nya dia mau sedetail apa. Dan biaya atas produksinya tadi mau include biaya atau bahan aja kayak gitu, Bu. Oh iya tuh. Ya, terima kasih Bu Tina kalau gitu. Baik. Sudah jelas. Baik. Oke, mungkin ada lain yang mau dibahas case hari ini? Silakan rekan-rekan, mungkin ada yang ingin dibahas seperti Bu Yerli, mungkin ada case yang bisa dibahas bersama. Silakan langsung ditanyakan di kolom chat juga bisa, langsung open mic, video juga dibolehkan. Silakan. Ada yang mau dibahas mungkin sore hari ini? Mungkin Pak Robert. Pak Robert ini sudah bisa menganalisa, sudah jago. Jadi ini ya, bisa anu sendiri. Enggak, Bu. Saya masih belajar juga. Mungkin di sharing case, Pak. Jadi rekan-rekan yang lain bisa sama-sama belajar. Nah, sementara belum ada pertanyaan. Belum bisa konsentrasi kebetulan. Baik. Ya. Oke. Kayaknya mungkin kalau pelatihan sore hari ini kayak banyak yang terkendala kerja, banyak yang terkendala mungkin lagi sibuk dengan bisnisnya ya, kayak gitu. Sepertinya ya, gitu ya kalau lihat jumlah pesertanya ya, Bu. Iya betul. Jadi beberapa masih ada yang repot dengan beberapa urusannya mungkin ya. Jadi sayang sebenarnya. Gitu. Oke. Mungkin lanjut teman-teman lainnya. Oke. Iya. Mungkin Pak Ahmad Yanuar, kalau misalnya sore hari ini dirasa clear, semoga bisa masuk untuk pembukuannya yang di sisi kontraktor, mungkin bisa kasih sedikit solusi kalau ada case-case yang mau ngontrol semua pendapatan dan biaya pekerjaan, bisa dicoba arahkan dari sisi yang kontraktor ini. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya tutup pelatihan sore hari ini? Cukupkah atau ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan lainnya? Mungkin sudah cukup, Bu Tina, sepertinya. Sudah itu baik. Sampai di sini pelatihan enterprise untuk usaha kontraktor. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah hadir dalam kelas ini. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bu Tina bermanfaat dan bisa dibagikan kepada yang lainnya. Dan tetap semangat dan semoga bisa menambah wawasan. Jadi sebelum acara saya tutup, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.